Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fitriani. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dinamika Islam di Korea Selatan. Jadi mari kita mulai dari profil Korea Selatan. Jadi nama resmi dari Korea Selatan yaitu Republik Korea. Presiden Moon Jae-in menjabat dari 2017 sampai 2020 sekarang. Lokasi 38 derajat lintang utara hingga 33 derajat lintang utara dan 126,3 bujur timur. Luas wilayah yaitu 100.210 km persegi dengan ibu kota Seoul. Jumlah penduduk sebanyak 51,47 juta pada tahun 2017. Pemerintahan Republik Presidensial bahasa Korea dengan sistem penulisan Hangul, kemudian bendera nasional Taegukgi, mata uang won Korea Selatan atau dengan kode KRW, suhu rata-rata yaitu minus 2,5 derajat Celcius pada bulan Januari hingga 25,4 derajat Celcius pada bulan Agustus. Nah, Republik Korea atau Korea Selatan ini terletak di Asia Timur, tepatnya mencakup wilayah selatan semenanjung Korea. Di sebelah barat terdapat Cina yang dipisahkan dengan Laut Kuning. Jepang terletak di sisi timur yang dipisahkan oleh Laut Timur. Kemudian Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara mencakup setengah wilayah utara semenanjung Korea. Jadi Korea itu dibagi menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Selatan di wilayah selatan semenanjung Korea, sedangkan Korea Utara di wilayah utara semenanjung Korea. Nah, agama mayoritas masyarakat mereka yaitu Buddha dengan persentase sebanyak 22,8%, kemudian Kristen Protestan sebanyak 18,3%, kemudian Kristen Katolik sebanyak 10,9%, dan lain-lain sebanyak 1,1%, termasuk Islam di dalamnya, dan tidak beragama dengan persentase sebanyak 46,9%. Jadi banyak juga warga Korea yang ateis di sana. Kemudian, nah, Korea kan dibagi menjadi dua, Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi gimana sih asal-usulnya kok bisa dibagi dua? Nah, awalnya ini dari penjajahan Jepang. Jadi Jepang itu sudah menguasai Korea pada tahun 1919. Nah, saat itu mereka kayak mengambil atau merusak Korea, ya menjajah seperti itu. Kemudian Jepang itu juga menyerang setelah lama menjajah Korea. Akhirnya Jepang memutuskan untuk menyerang Amerika juga. Nah, saat itu Amerika geram sama Jepang ini. Kemudian Amerika menjatuhkan bom atom saat itu dan membumi hanguskan Nagasaki dan Hiroshima seperti yang kita tahu dalam sejarah Indonesia juga ada. Nah, dengan jatuhnya bom atom dari Amerika ini menyebabkan Jepang ini vacuum of power. Jadi kayak negara-negara yang dijajah Jepang ini akhirnya kayak kehilangan pemerintahan kayak gitu. Nah, kemudian negara sekutu yang ingin membubarkan tentara Jepang ini datang ke negara-negara yang dijajah sama Jepang, termasuk Korea Utara yang ingin dibantu. Termasuk negara Korea yang ingin dibantu kayak gitu. Kemudian datang di Korea Utara itu dua negara, yaitu Uni Soviet sama Amerika. Nah, kemudian perlahan-lahan Amerika sama Uni Soviet ini bertemu di garis lintang 38 derajat. Nah, di sana mereka itu memutuskan untuk membagi dua Korea Selatan dan Korea Utara.
dengan Amerika di Korea Selatan dan Uni Soviet di Korea Utara kayak gitu. Jadi saya baca di artikel itu, Uni Soviet dan Amerika ini membagi Amerika Korea Selatan dan Korea Utara ini tanpa melibatkan warga Korea, pemerintahan Korea kayak gitu. Padahal mereka kan di tanah Korea, tapi mereka yang malah membagi itu negara itu kayak gitu. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1948, nah, belahan selatan semenanjung Korea lahir kembali sebagai Republik Korea. Di bawah pengawasan Persekutuan Bangsa-Bangsa, rakyat Korea Selatan memilih anggota majelis nasionalnya. Majelis ini kemudian memilih Dr. Dr. Seungman Lee, seorang lulusan Amerika yang menjadi pemimpin pergerakan nasional sebagai presiden pertama di Korea Selatan. Sementara itu di Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara didirikan di utara dengan Kim Il Sung yang dibantu oleh Uni Soviet sebagai pemimpinnya. Seperti itu. Jadi begitu ceritanya Korea Selatan dan Korea Utara terbelah karena korban dari geopolitik Uni Soviet dan Amerika. Kemudian masuk ke sejarah masuknya Islam ke Korea Selatan. Jadi Islam itu datang dari pertengahan hingga akhir abad ke-7 Masehi. Pedagang-pedagang Islam Arab Persia telah dikenal dari khalifah yang pergi ke negara Cina Tang atau Dang, ada yang menulis Tang, ada yang Dang, serta membuat perhubungan dengan Silla. Kemudian pada abad 9 Masehi, Islam datang semasa waktu penyatuan Silla dengan kedatangan para pelayar dan pedagang-pedagang Arab Persia. Kemudian pada masa kerajaan Joseon, Islam hilang dari Korea dikarenakan keterasingan geografi dan politik. Kemudian Islam dikenalkan kembali di Korea pada abad ke-20 semasa Perang Korea oleh tentara Turki. Jadi pada abad ke-7 Masehi, Islam itu sudah dakwah Islam itu sudah sampai ke negeri Cinadang. Nah, kemudian pada abad 9 Islam itu datang ke Korea semasa waktu penyatuan Silla. Jadi zaman dahulu Korea itu ada tiga negara, yaitu Baekje, Silla sama Goguryeo. Nah, Silla ini ingin menyatukan tiga ini menjadi satu dan dengan meminta bantuan dari Cina Tang. Kemudian mereka berhasil damai menjadi satu karena bantuan negara Cinadang ini. Nah, dari sini kan Cinadang kan saat itu sudah ada Islam di dalam Cinadang. Nah, dari kerjasama ini akhirnya Islam juga perlahan-lahan masuk ke Korea. Jadi begitu ceritanya Islam gimana bisa masuk ke Korea. Nah, pada abad ke-10 Silla mengalami kelemahan. Nah, akhirnya ada lagi tumbuh kerajaan Goryeo. Jadi kerajaan Goryeo ini datang dari Goguryeo. Pada abad 10 itu Goguryeo mengalahkan Silla sama Baekje dan akhirnya lahirlah dinasti Goryeo kayak gitu. Nah, pada dinasti ini Islam masih berkembang, tapi kemudian pada abad ke-15 itu Goryeo runtuh dan kemudian lahirlah kerajaan Joseon, dinasti Joseon. Nah, pada dinasti ini Islam itu hilang dari Korea. Nah, pada abad ke-15 ini kan Islam juga mengalami kemunduran. Jadi ini juga mengakibatkan berkurangnya kinerja dakwah Islam kayak gitu. Jadi saat itu juga pada kerajaan Joseon itu, dinasti Joseon itu di Cina juga sudah mulai berkurang orang-orang Islam.
di sana dan mulai menyebarkan agama Konghucu. Nah, Cina ini kan sangat berperan dalam politik dan budayanya orang Korea. Jadi dengan perubahan itu akhirnya orang Korea juga mengikuti agama Konghucu. Nah, pada dinasti Joseon ini juga pemerintahan Joseon ini pemerintahan Joseon ini membuat kebijakan isolasi. Jadi kebijakan isolasi ini juga mempengaruhi sulitnya budaya lain masuk ke Korea Selatan kayak gitu. Jadi pada saat kerajaan Joseon, Islam hilang dari Korea. Itu kemudian Islam diperkenalkan lagi di Korea pada abad ke-20-an semasa Perang Korea oleh tentara Turki. Jadi kan tadi pada abad 1948 Korea Selatan sudah memutuskan untuk membuat negara Korea Selatan sendiri gitu kan. Terus pada 1950 Korea Utara menyerang Korea Selatan. Nah, di sini akhirnya Korea Selatan dan Utara kan perang. Nah, dengan peperangan ini Dewan Keamanan PBB ini membantu Korea Selatan dengan mengirimkan tentara dan petugas medis yang berasal dari 21 negara lebih anggota PBB. Nah, dari sini Islam dikenalkan kepada warga Korea oleh dua tentara asal Turki yang bernama Zubir Koç dan Abdurrahman yang ikut dalam barisan pasukan penjaga kedamaian di bawah payung PBB. Nah, tentara Turki ini sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Korea. Selain dengan sumbangan mereka dalam perang, orang Turki ini juga membantu orang Korea Selatan dalam bidang kemanusiaan, memberi makan, membangun sekolah dan dakwah Islam itu. Dan kemudian dengan itu orang Korea tertarik untuk mengikuti ajaran mereka. Jadi seperti itu penyebaran Islam di Korea Selatan. Kemudian selanjutnya yaitu dinamika Islam di Korea Selatan. Nah, pada tanggal 15 September 1955, agama Islam diresmikan menjadi salah satu agama di Korea Selatan dan diikuti oleh pemilihan imam pertama Korea atau Korean Overseas Information Service 1995 yaitu Muhammad Chun Duyong. Nah, kemudian pada November 1963, Perdana Menteri Malaysia Abdurrahman datang dan memberi sumbangan dana sebesar 33.000 US dollar untuk membangun Masjid Korea. Nah, dengan sumbangan ini kemudian Muslim di Korea membeli sebidang tanah untuk membangun masjid pertama mereka di daerah Itaewon, Seoul. Akan tetapi saat itu biaya konstruksinya mahal sehingga niat untuk membangun masjid pertama mereka itu gagal. Dan akibat dari kegagalan ini Muslim Korea akhirnya mulai terpecah dan semangatnya itu mulai menurun. Kemudian mereka keluar dari organisasi kayak gitu. Namun beberapa Muslim itu masih tetap bertahan dan bangkit seperti semula. Kemudian mereka membuat organisasi baru dan melaksanakan misi dakwah Islam kembali di Korea. Kemudian pada tahun 1976 akhirnya mereka berhasil membangun masjid mereka, yaitu diresmikan sebagai Masjid Central Seoul atau Masjid Itaewon. Nah, kemudian Masjid Itaewon ini menjadi tonggak utama dakwah di Korea Selatan, seperti itu. Kemudian pada bulan Mei 1965
Kelompok kepemimpinan Muslim Korea mengumpulkan semua umat Muslim yang ada di Seoul dengan moto persatuan dan mutual dorongan. Masyarakat Muslim Korea kemudian direorganisasi dan dibentuk menjadi organisasi Korean Muslim Federation atau KMF, atau dalam bahasa Koreanya Hangguk Islamgyo. Nah, dengan ketuanya Haji Sabri Suljungkil, sekretaris Abdul Aziz Kim. Organisasi KMF adalah organisasi Islam pertama dan satu-satunya di Korea Selatan yang berawal dari suatu komunitas masyarakat Muslim asli penduduk Korea. Misinya adalah berusaha untuk mengubah citra Islam dari kekerasan untuk damai. Para pemimpin Muslim Korea mencari beberapa cara untuk menyebarkan Islam di Korea dengan cara damai. Mereka sangat memperhatikan pengasuhan cerdas pemuda Muslim di Korea Selatan karena beberapa komunitas Muslim di Korea Selatan itu tidak memiliki kemampuan profesional dalam mengajarkan agama Islam kepada umat Muslim dan non-Muslim Korea kayak gitu. Akhirnya ini juga KMF bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengirimkan pemuda-pemuda mereka untuk belajar Islam lebih dalam lagi di negara lain kayak gitu. Nah, KMF ini merupakan wadah resmi kaum muslim di Korea untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan muslimin ini. Nah, KMF ini nantinya juga kantornya itu berada di Masjid Seoul Central Mosque. Ya. Nah, dakwah di Korea ini terbilang lancar. Hubungan Islam di Korea juga dengan pemerintahan juga terbilang baik, tapi ada beberapa kendala yang kerap dihadapi Muslim di Korea. Salah beberapanya yaitu susah mencari tempat ibadah. Nah, karena di sana juga kan umat Muslim juga kan terbilang sedikit, minoritas kayak gitu. Jadi tempat ibadah juga sedikit dan ini susah dicari kalau misalnya ya kan muslim tersebar kan di Korea kayak gitu. Kemudian selain susah mencari tempat ibadah, makanan halal ini juga sulit karena kebanyakan warga Korea itu ateis dan agama lain non Islam, jadi susah dicari makanan halal. Tapi pada tahun 2015, pemerintah Korea Selatan serius untuk memaksimalkan sektor industri kuliner menjadi makanan halal. Nah, ini dikarenakan masyarakat Muslim yang mulai banyak di Korea Selatan, terus banyak wisatawan di sana, wisatawan Muslim yang datang ke Korea. Kan Korea itu kan terkenal kan dengan K-popnya, K-drama, terus produk kecantikan dan budayanya yang menarik kayak gitu. Dan ini kan menarik wisatawan dan untuk menyamankan mereka. Nah, akhirnya pemerintahan Korea Selatan bekerja sama dengan KMF untuk membuat sertifikasi halal. Nah, kemudian KMF mengeluarkan sertifikasi halal ini. Nah, KMF ini merupakan satu-satunya organisasi muslim yang ada di Korea yang mengeluarkan sertifikasi halal terhadap K-food atau Korean food. Kemudian selain itu, karena masih adanya penyalahtafsiran dan kesalahpahaman warga Korea terhadap ajaran Islam. Nah, ini juga dipengaruhi karena media di Korea itu memberikan informasi yang salah terhadap Muslim kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma di Korea doang sih, di beberapa negara juga Islam tuh dianggap agama yang yang kasar, yang anarkis. Ya seperti itulah. Kemudian kekurangan dai.
Kemudian kesulitan muslim laki-laki untuk melaksanakan sholat ibadah Jumat karena letak masjid yang jauh dari tempat kerja. Nah ini juga karena sedikitnya masjid tadi kan. Terus adanya Islamofobia dari kalangan prosesan Korea. Ya, jadi itu beberapa kendala yang dihadapi oleh KMF di Korea Selatan dalam penyebaran Islam. Nah, jadi sebenarnya penyebaran Islam itu sudah lumayan lancar, cuman yang perlu ditingkatkan lagi yaitu dai-nya kurang banyak kayak gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.